Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 25 Agustus 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-21. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah, dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini bicara tentang kecaman Yesus pada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Atas kemunafikan hidup mereka yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan Taurat Musa. Yesus berkata, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang yang munafik. Kecaman Yesus hari ini sangat keras, karena sikap munafik sangat berbahaya. Orang yang munafik menghambat dan menghalangi orang lain untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Itulah yang ditujukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Penampilan mereka menarik, luar biasa. Mereka rajin berdoa, beribadah, pandai mengutipkan ayat-ayat suci, pandai berkata-kata bijak. Tapi hatinya penuh dengan niat yang busuk dan jahat. Sikap ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga sering berpenampilan menarik dan baik, tapi hati tidak. Kita melakukan sesuatu karena ingin dilihat, ingin dipuji, dikenal oleh orang lain. Seringkali karena sikap munafik kita, orang akhirnya jauh dari Tuhan. Kita menghalangi orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang setia, mau melayani dengan benar dan tulus. Saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat diri dan perilaku kita masing-masing selama ini. Jangan sampai kita kelihatan kudus dan suci di mata manusia, tapi gagal menyenangkan Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Ia rindu agar hidup kita mencerminkan kehidupan Yesus yang membawa terang, bukan menyesatkan, yang membangun bukan menjatuhkan. Jangan menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengenal Allah karena sikap atau perkataan kita. Sebaliknya, jadikanlah jembatan kasih yang dengan rendah hati menuntun sesama menuju kepada Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih
memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.